have your attention, please? It's just me, myself, and I. Solo ride until I die. 'Cause I got me for life. Just wanna run around, doing that terrible on my knees. Just wanna say that I call you up. There's some Tiffany's and bottles and bubbles. Girls with tattoos look like I'm looking for your suicide. If you ever try to let go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami ke sini itu untuk menggugurkan kewajiban kami untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diampuh oleh Bapak Muhammad Nur Utomo, yang dimana kami memilih usaha UMKM di bidang food and beverage atau F&B yang menjual berbagai macam donat. Kami akan mewawancarai ownernya langsung, tapi sebelum itu marilah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari pertama, yaitu saya, Muhammad Hifatur Rahman, dengan NPM 2340501189. Muhammad Al-Hafiz dengan NPM 2340501191. Saya Nugra Dirmansyah dengan NPM 2340501161. Dan saya Aidil Marzeki dengan NPM 2340501162. Terakhir saya Amsyar Almeza dengan NPM 2340501193. Saya di sini sudah bersama owner dari pengusaha donat yang bernama King Donuts. Boleh diperkenalkan dulu mungkin, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Iza Sri Sultan selaku pemilik atau owner dari King Donut. Terima kasih sebelumnya perkenalan dari owner King Donut. Jadi kita langsung mulai dari pertanyaan pertama. Ya Bang, saya ingin bertanya Ya, terkait usaha Bang ini Bang. Kenapa Abang memilih jenis usaha yang dijalankan saat ini, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi perkembangan bisnis Abang? Oke. Kenapa saya memilih donat sebagai usaha yang saya jalankan? Yang pertama karena salah satunya di Tarakan ini maraknya usaha kopi. Di Tarakan ini dijuluki sebagai 1000 kafe kopi. Jadi saya mikir, apa teman dari kopi ini? Ya, yang ada di otak saya donat. Jadi maraknya pemasaran kopi bisa jadi acuan untuk pemasaran donat juga. Karena donat ini sama kopi bisa dibilang sandingan. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua itu terkait strategi pemasaran. Kira-kira tuh strategi pemasaran yang digunakan itu untuk menghadapi persaingan di dunia industri food and beverage seperti kopi dan donat itu bagaimana strategi pemasaran yang Abang bisa berikan untuk perusahaan Abang sendiri? Kalau masalah pemasaran tidak terlalu signifikan sih, yang penting saya itu cuman bermain di sosial media, endorse beberapa, dan saya menjaga kualitas. Otomatis biasa orang itu memasukkan ke story-story mereka. Jadi saya mendapatkan istilahnya pemasaran gratis karena mereka merasa enak. Jadi saya menjaga kualitas, itu salah satu sebagai target marketing saya. Berarti untuk dari Abangnya sendiri dia menjual kualitas, Iya, benar. sebagai bahan utama untuk pemasaran atau strategi marketing. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Baik, mungkin pertanyaan saya selanjutnya Bang itu terkait mungkin pengalaman Abang sendiri dalam pembukaan usaha donat ini kan. Pasti ada pernah mengalami kegagalan atau permasalahan lah. Mungkin Abang bisa cerita sedikit permasalahan apa dan bagaimana cara Abang mengatasi itu. Kalau masalah permasalahan dari usaha ini banyak jatuh bangunnya. Yang pertama itu karena saya menjual kualitas, saya menjual barang yang bisa dikatakan berkualitas lah. Jadi saya harus menjaga rasa. Otomatis dalam proses pembuatan donat dalam sehari itu pasti ada yang namanya gagal dalam memproduksi donat itu. Jadi kami tidak bisa menjual karena kami menjual kualitas. Yang gagal ya dibuang. Jadi di situ ada yang dilakukan kerugian. Jadi kalau masalah banyak jatuh bangunnya.
dari gagal produksi. Dalam sehari kadang semua produksi gagal. Kami tidak bisa menjual karena produk kami tidak jadi. Karena kami menjual kualitas, otomatis kami tidak bisa menjualnya kalau gagal produksi. Dari segi bentuk, dari segi rasa, dari segi apa dan segala macam. Kalau memang tidak sesuai standar kualitas, kami tidak bakal menjual. Jadi bisa dikatakan rugi karena bahan-bahan terpakai tapi tidak terjual. Lalu Bang, dengan kondisi ekonomi saat ini yang cenderung semakin sulit, apa langkah-langkah konkret Abang yang Abang lakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan usaha? Di masa ekonomi yang sulit, untuk mempertahankan usaha itu yang pertama ya kembali lagi menjaga kualitas jualan, promosi yang kencang, terus perbanyak teman, perbanyak relasi. Itu sih cara saya untuk mempertahankan usaha ini. Selanjutnya nih kan Bang, bagaimana Abang sebagai pelaku usaha yang berpengalaman memberi pesan atau motivasi kepada generasi khususnya anak-anak muda untuk membuka usaha mikro menengah? Kalau motivasi sih saya mungkin menyebutnya saran untuk pelaku-pelaku usaha, karena saya juga ini baru berkecimpung di dalam usaha. Jadi saya mungkin menyebutnya sebagai saran untuk pelaku-pelaku usaha, apalagi yang seumuran, maksudnya masih muda, apalagi di gen Z ini. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Jangan pernah cepat untuk mengalah, karena yang namanya usaha itu pasang surut pasti ada. Tapi bagaimana cara kita untuk berkreasi di dalam itu, berpikir bagaimana bisa maju, berpikir bagaimana bisa usaha ini bisa tetap maju, tidak jalan di tempat, tidak di situ-situ saja. Dengan cara kita mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang di dunia sosial media, karena bisa dikatakan ketika kita usaha tidak berkecimpung dengan sosial media, itu sama saya dibilang jalan di tempat. Jadi mungkin pesan untuk teman-teman semuanya yang ingin nanti ke depannya berusaha, satu hal yang saya ingatkan, jangan pernah putus asa. Itu aja sih dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Dari saya Bang ada sedikit pertanyaan mungkin lagi yang ingin saya tanyakan terkait awal mula Abang buka King Donut ini. Mungkin sejarah dari awalnya kan, dari awalnya mungkin mulai dari mana? Oke. Sejarahnya sih King Donut ini bermula dari orang tua saya dari 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu ini orang tua saya sudah buka donat yang berlokasi itu di Nunukan. Setelah saya lulus sekolah, pas orang tua saya jual ini, saya masih sekolah, terus saya ikut-ikut bantu bikin. Saya tahu setelah saya lulus sekolah, saya kepikiran kalau nggak dilanjutin, siapa yang melanjutkan ini? Karena banyak orang yang suka. Jadi saya pikir, saya lanjutin. Jadi sejarahnya sih gitu saya sih. Dari saya Bang, untuk kedepannya ada niat untuk buka cabang baru Bang? Kalau untuk cabang baru sih ada sempat kepikiran, cuman saya sekarang lagi mengejar yang namanya brand ini bisa terkenal dulu. Ketika brand ini sudah bisa terkenal, saya buka cabang dimanapun pasti orang tahu. Jadi saya ngejar ini brand saya bisa dikenal semua orang, terkhusus di Tarakan dulu. Karena bisa dibilang tempat industrinya Kalimantan Utara kan Tarakan ini. Jadi kalau di Tarakan ini sudah dikenal, King Donut ini sudah bisa dikenal, mungkin ada kepikiran nanti di pelosok-pelosok saya mau buka kayak di KTT, Tanjung Selor, di Bunyu, apa segala macam. Tapi tunggu saya berusaha untuk kembangkan nama usaha saya dulu. Sebelumnya di sini sebenarnya out of topic, tapi saya sebelumnya bukan mau untuk menyinggung atau merendahkan atau bermaksud untuk menjatuhkan. Kan kita baru tahu akhir-akhir ini ada brand besar seperti Jeko dan Mako, yang dimana mereka juga menjual
salah satu dari Iya, menu mereka itu donat. Nah, mungkin kan ada beberapa pelaku-pelaku UMKM yang merasa down karena mereka pikir ada brand masuk yang sudah punya nama yang akan mengalahkan penjualan mereka seperti abang ini. Dan saya tadi sempat bertukar cerita dengan ibu di belakang. Awalnya memang merasa berkecil hati karena apa ya? Kita ini kan istilah kata produk yang masih belum terkenal di luar, tapi sudah mulai dikenal di dalam lingkungan kita sekitar sini. Nah itu gimana tuh menurut abang tuh, kayak pernahkah ada rasa kayak berkecil hati, sedih atau mentalnya down karena ada perusahaan besar masuk ke Tarakan? Kalau dari saya, justru dengan datangnya Jeko, industri donat di Tarakan ini makin besar. Otomatis orang akan FOMO dengan donat. Nah, karena kita ini juga ada kualitas dari rasa, cuman brand kita belum terkenal, yang namanya lidah pasti bisa merasakan. Jadi bagaimana caranya untuk bersaing, ya kita juga samain kualitasnya, walaupun namanya belum sebesar dia. Tapi saya pikir ini masuknya dia ke Tarakan ini, Jeko ini, apalagi dia punya juga donat, saya rasa lebih baik. Karena kenapa? Karena pasti industri donat ini akan naik. Banyak orang FOMO dengan donat, banyak orang ingin rasa donat. Kalau dia sudah rasa, Jeko sudah rasa di sini, mungkin dia bisa membedakan rasa karena setiap lidah kan beda-beda. Sempat saya down pertama-tama, cuman saya mendapatkan DM dari pelanggan-pelanggan, customer saya, ada beberapa yang mengatakan, wah nggak kalah juga sama Jeko rasanya. Mereka bilang nggak kalah, bisa bersaing lah kalau soal rasa. Dan saya juga tadi sempat bercerita dengan ibu, katanya sering menjadi langganan dalam acara-acara seperti ulang tahun, selamatan mungkin, atau acara-acara hajatan. Itu donat ini tuh menjadi salah satu menu utama sebagai pembuka atau menu pembuka penutup juga, yang pastinya sebagai pencuci mulut karena menu manis. Jadi menurut saya, yang saya dapatkan dari wawancara ini itu, donat ini atau usaha donat, dan mesti donat, apapun usaha UMKM itu akan terus mengalami perkembangan tergantung strategi pemasaran marketing dan pribadinya atau personal dari perusahaan itu sendiri. Jadi mungkin wawancara singkat hari ini bisa memberikan motivasi untuk generasi-generasi muda atau generasi-generasi Gen Z untuk dapat memulai usahanya sendiri tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di depan. Karena sesuai dengan hierarki kewirausahaan, yang pertama itu adalah keberanian, kedua kreatif, ketiga inovasi, dan keempat adalah eksekusi. Jadi menurut saya wawancara hari ini sudah bisa memenuhi apa yang ditugaskan oleh Bapak Muhammad Nur Utomo selaku dosen pengampu dari mata kuliah kewirausahaan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Jadi saya tutup wawancara hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.